Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita masuk pada pembahasan kita ke-17, saudara. Jadi kita sedang bahas tentang satu nama Tuhan yang lain, yaitu Yud-Heh-Vav-Heh atau Yahweh atau Yehova, Isus Gibor, ya kan? Dari kata Isus, kata dasarnya adalah Isuzu, ya kan? Jadi kalau sudah baca mobil Isuzu, itu dalam bahasa Ibrani artinya tangguh, artinya strong, artinya kuat, ya kan? Isus Gibor, strong and mighty. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah Allah yang kita sembah. Allah yang kita sembah bukan hanya Allah yang lemah, kayaknya dia dihina, dia direndahkan. Ada banyak orang yang suka bilang begitu. Pendeta, kenapa sih Allahnya orang Kristen dihina, Allahnya orang Kristen dicaci maki, Allahnya orang Kristen direndahkan? Kok kayaknya Allah nggak berbuat apa-apa? Saudara yang kasih dalam Tuhan, betul dia Allah yang lemah lembut. Yesus berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang, kata Yesus, dan belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut. Amin. Tetapi kelemah lembutan Allah bukan menunjukkan kelemahannya. Nah, bedakan. Kelemah lembutan adalah sifat dan karakternya. Tetapi keberadaannya, He is Isus Gibor. Dia adalah Allah yang strong and mighty. Dia adalah Allah yang jaya perkasa. Dia adalah Allah yang kuat dan dahsyat. Setuju sama saya? Katakan amin. Haleluya. Jadi jangan salah pikir karena dia Allah yang lemah lembut, maka pada saat yang bersamaan dia Allah yang lemah. No. Ini dua hal yang berbeda. Yang satu bicara tentang sifat dan karakter. Sama-sama bilang sama saya, sifat dan karakter. Dan yang satu bicara tentang keberadaannya. Amin. Iya kan? Nah, itu sebabnya ada orang-orang yang keberadaannya adalah orang kaya. Tapi sifat dan karakternya adalah dia suka memberi, dia suka mengalah, dia suka menolong, ya kan? Artinya apa? Sifat dan karakter beda sama keberadaan, ya kan? Ada orang yang keberadaannya miskin tapi kelakuannya sifatnya sok kaya banget gitu. Iya kan? Ada orang yang keberadaannya kaya tetapi hidupnya sangat luar biasa. Iya kan? Ada orang yang keberadaannya, sorry to say this, jelek. Even mentang-mentang lagi di Alicante sembarangan aja, ya kan? Ada orang yang memang sorry untuk ngomong ini, keberadaannya jelek, ya kan? Tetapi sifatnya sok cakep banget gitu, ya kan? Kayaknya semua orang naksir gue, kenapa sih semua ngeliatin gue gitu? Iya kan? Kucing lihat dia meong katanya gitu, ya kan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada orang yang keberadaannya sorry to say jelek, ya kan? Tetapi sok ganteng banget gitu kayaknya. Kenapa sih saya semua ciailah pada ngeliatin gue, ya kan? Enak orang lihatnya gitu, ya kan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada orang yang keberadaannya on, ya kan? Tapi sok pinter banget gitu, ya kan? Nah, jadi keberadaan sama sifat dan karakter ini dua hal yang berbeda. Allah kita sifat dan karakternya lemah lembut, tetapi keberadaannya dia Allah yang kuat dan perkasa. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, Isus Gibor. Apa itu Isus Gibor? Jaya perkasa, strong and mighty. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Yud-Heh-Vav-Heh, Isus Gibor. Kita kembali pada pembahasan kita, pernah kita baca ayat ini waktu kita baca tentang Gibor Mihamah, ya kan? Nah, Mazmur 24 ayat 3-10 bilang, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus, ya kan? Saya sudah jelaskan waktu saya bahas tentang Gibor Mihamah bahwa bukan hanya para nabi, bukan hanya para rasul, sama-sama bilang sama saya orang. Bilang sama sebelah saudara, kita orang nih. Iya kan? Orang yang bersih tangannya, ya kan, artinya apapun yang dia buat bersih, cara dia mendapatkan uang, cara dia berkarya bersih, nggak mengandung permainan palsu, permainan kebusukan, permainan politik curang, ya kan? Tangannya bersih dan apa? Murni
hatinya. Jadi hatinya tulus, hatinya ikhlas, hatinya nggak neko-neko gitu, nggak ada yang curang-curang, nggak ada yang miring-miring ya kan. Dan juga apa? Yang tidak menyerahkan dirinya kepada apa? Penipuan. Artinya nggak mau terlibat dalam penipuan, nggak mau ambil jalan pintas dalam hidupnya. Dan yang apa? Tidak bersumpah palsu, artinya mulutnya nggak sembarangan, mulutnya nggak mulut comberan. Bilang sama sebelah saudara, hai mulut comberan. Iya kan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Iya pendeta ini mulut comberan nih pendeta dia. Ya ada orang yang mulutnya mulut comberan. Ada banyak gereja bermasalah kenapa mulut comberan, ya kan. Kalau saudara jadi ipar, jangan jadi ipar yang mulut comberan. Hello. Iya, kalau sudah jadi mertua, jangan jadi mulut comberan. Kalau sudah menantu, jangan jadi mulut comberan. Hello comberan. Nah, sebagai yang kasih dalam Tuhan, dengar baik. Dikatakan orang yang tidak bersumpah palsu. Artinya yang mulutnya membangun, mulutnya jadi berkat, mulutnya membawa damai, mulutnya tidak menciptakan masalah, tapi justru menjadi bagian dari solusi atau penyelesaian masalah. Ayat 5. Dialah, siapa dialah itu? Orang yang bersih tangannya, orang yang murni hatinya, orang yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan, orang yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Sama-sama bilang sama saya berkat. Sama-sama bilang sama saya keadilan. Amin. Aha, lihat selanjutnya. Itulah angkatan orang yang menanyakan dia. Yang pengen selalu tahu maksud Tuhan, kehendak Tuhan, isi hati Tuhan. Bahkan yang mencari apa? Wajahmu. Ya Allah Yakub. Orang yang hidupnya bukan cuma mau cari untung. Bukan untuk mencari nama. Bukan untuk mencari kepentingan. Tapi mencari wajah Tuhan. Amin. Ya kan? Dikatakan. Angkatlah kepalamu. Hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad. Supaya apa? Masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Raja Kemuliaan itu? Melekakabot, ya kan? Tuhan apa? Jaya Perkasa. Yud Hei Vav Hei Isus Gibor, ya kan? Dan dikatakan apa? Nah ini dia. Tuhan perkasa dalam peperangan. Yud Hei Vav Hei Gibor Mikamah. Amin. Tuhan jaya perkasa, strong and mighty. Dan secara khusus Tuhan jaya, Tuhan perkasa, Tuhan hebat di dalam peperangan. Yang sudah sama saya katakan amin. Lihat selanjutnya. Angkatlah kepalamu. Sama-sama bilang, saya harus angkat kepala saya. Kita bukan tertunduk lemah, kita bukan tertunduk lesu, kita bukan tertunduk malu, angkat kepala. Bukan karena kita hebat. Lu Daud berdiri di hadapan Goliat, diangkat kepala. Engkau boleh mendatangi aku dengan pedang tombak dan dembing, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Amin. Ayub kehilangan segala sesuatunya, istrinya berkata, kutuki Allah dan matilah, diangkat kepala. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Hello. Para jomblo yang udah 32 tahun belum dapat pasangan teman hidup, jangan tertunduk. Pendeta ngomong dalam nih artinya ini. Saudara-saudara yang mungkin sedang dililit oleh utang, jangan tertunduk. Saudara-saudara yang kata dokter nggak bisa punya anak, saudara-saudara yang kata dokter ada cancer, saudara-saudara yang kata dokter ada serangan jantung, saudara-saudara yang kata dokter penyakitmu parah, hari ini saya mau bilang jangan tertunduk. Engkau bukan orang kalah, engkau bukan orang sengsara, engkau bukan orang yang menderita. Tapi engkau anak raja, raja kemuliaan itu mau berbuat sesuatu dengan jaya dan perkasa, dengan strong and mighty. Yang setuju katakan amin. Woo! My God is strong and mighty God. Allah saya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju sama saya katakan amin. Sama-sama bilang saya harus angkat kepala saya. Orang mau ngomongin saudara, orang mau fitnah saudara, kepala saudara harus terangkat. Amin. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang.
Dan terangkanlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad supaya masuk apa? Raja kemuliaan, Melech HaKavod. Siapakah itu dia? Raja kemuliaan. Dikatakan apa? Tuhan semesta alam. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan semesta alam. Yud Hei Vav Hei Sevaot. Tuhan sekalian alam. Tuhan yang menguasai seluruh alam. Yud Hei Vav Hei Sevaot. Artinya apa? Apapun yang dia izinkan terjadi harus jadi. Karena dia ngatur semuanya. Dan apapun yang dia nggak mau terjadi, apapun boleh terjadi tapi tidak akan terjadi. Kenapa? Yud Hei Vav Hei Sevaot. Tuhan semesta alam. Dialah apa? Raja kemuliaan, Melech HaKavod. Selah. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya belajar beberapa hal sederhana di sini. Saya lihat gini. Tuhan yang kita sembah. Seperti tadi saya bilang. Boleh saja kita ada masalah. Boleh saja kita ada persoalan. Boleh saja ada badai yang menerpa hidup kita. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kuat dan perkasa. Amin. Dan memang dalam hidup yang berat ini kita membutuhkan Tuhan atau Allah kita yang kuat dan perkasa. Folks, coba saudara lihat hari-hari ini. Orang curang makin banyak. Orang jahat makin banyak. Nah, dunia di mana kita hidup adalah dunia di mana orang bukan cuma makan nasi, bos. Banyak orang makan teman. Tanya sama sebelah saudara, lu suka makan teman gak? Bilang sama orang yang nanya, gue makan lu tahu gak? Dunia di mana kita hidup, dunia di mana orang bukan cuma makan nasi, bos. Orang makan teman, bos. Saya khawatir bukan cuma makan teman, makan pendeta juga, saudara-saudara. Wow, haleluya. Iya kan? Dunia di mana kita hidup, dunia yang pengkhianatan dianggap biasa, ketidakadilan dianggap normal, menginjak-injak hak orang dianggap itu bagian dari how to survive, ya kan? Nah, saudaraku, selalu saya bilang di saat seperti ini, kita nggak membutuhkan patung-patung yang hanya bisa disembah. Kita nggak bisa perlukan hanya patung-patung berlapis emas. Come on, church. Sorry, if I make you offended, but I have to tell you the truth. I'm your pastor. I love you so much. I need to help you. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita nggak butuhkan pohon-pohon untuk disembah. Kita nggak butuh pohon-pohon dipakein rok, dipakein baju, dipakein celana, whatever yang orang buat hari ini. Kita nggak butuhkan the unknown God, Allah yang kita nggak kenal. Dunia ada pada sebuah situasi yang begitu berat, folks. We need a strong and mighty power God. Kita butuhkan Tuhan yang kuat dan perkasa. Yang setuju sama saya katakan, saya membutuhkan. Bilang sama sebelah saudara, I don't know about you. Ya kan? Saya nggak tahu kamu. Siapa yang setuju sama saya? Bahwa kita butuh Allah yang kuat dan perkasa. Yang setuju lambaikan tangan. Sama-sama bilang saya butuh. Sama-sama bilang saya butuh. Dan izinkan saya memberitahu, Allah kita kuat dan perkasa. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Woo, haleluya. Be excited, man. Semangat, bos. Sama-sama bilang semangat. Tuhan saya kuat dan perkasa. Amin. Selanjutnya saya catat di sini gini. Kenapa saya butuhkan Allah yang kuat dan perkasa? Satu, untuk memberi ketenangan dan ketentraman. Daud sampai bilang apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Makanya waktu Goliat maki dia tetap tenang. Kau boleh datangi aku dengan pedang, tombak dan demi, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Kenapa? Ancaman musuh semakin menakutkan. Dan di saat seperti ini, kalau kita nggak punya Tuhan yang kuat dan perkasa, nggak mungkin kita bisa tentram. Makanya Daud bilang apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Alkitab berkata apa? Di dalam tetap tenang tinggal percaya. Di situ terletak kekuatan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Satu kali murid-murid sedang sangat gelisah. Karena perahu mereka dihantam oleh angin sakal. Mereka berjuang kira-kira dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi.
5-6 jam mereka berjuang. Mereka lihat Yesus udah blank. Ada orang yang lihat hidup udah blank. Dulunya dia aktif di gereja, sekarang udah gak tertarik. Bayangkan, mereka lihat Yesus dan mereka bilang apa? Itu hantu. Itu yang saya bilang udah blank. Dia lihat istrinya, dia lihat seperti pembantu, tapi dia lihat pembantunya seperti istrinya. Pak, you are blank. Ya, istrinya sendiri dia lihat jelek. Istri orang lain, wah dia kagum-kagumi. Suaminya sendiri, dia mau muntah ngelihatnya. Tapi suami orang, gidi-gidi tuh ada keluar, oh kasihan. Ya, sadar bu. Ya, dia lihat pelayanan udah jelek aja gitu. Ada orang yang tadinya aktif di pelayanan, tapi sekarang mulutnya, aduh minta ampun. Jelek terus gitu kalau ngomong pelayanan. Oh orang pelayanan tuh orang gereja ya, gue pendeta-pendeta ya, hamba-hamba Tuhan. Hey, man, sorry untuk ngomong ini, kamu harus bertobat. Kalau saudara ngelihat pelayanan, saudara ngelihat gereja, saudara ngelihat hamba Tuhan, omongan saudara udah jelek. Loh, saya nggak bilang semua gereja pelayanan hamba Tuhan sempurna loh. Tapi sorry untuk ngomong gini, masih banyak bos bagusnya bos. Masih banyak, saudara jangan kejebak setan untuk selalu ngelihat kekurangannya bos. Ya kan? Karena setan mau pahitkan hidup saudara supaya saudara tawar hati. Yesus datang, mereka lihat apa? Itu hantu. The problem is not about Jesus, the problem is about your heart. Hello? Kalau saudara udah ngeliat gereja jelek, hey, remember, begitu banyak orang yang terima mujizat di gereja. Begitu banyak orang yang mengalami lawatan Tuhan di gereja. Begitu banyak orang yang dipulihkan rumah tangganya di gereja. And you mean to tell me, you see the church all wrong. Saudara lihat pendeta semua jelek. Saudara melihat hamba Tuhan semua gak bener. Iya kan? Cuman hamba Tuhan yang pandai ngejilat saudara yang selalu kelihatan hebat. Dasar lu. Ada yang colek-colekan. Pak Gilbert kenapa? Emosi. Kenapa? Karena waktu murid-murid berkata itu hantu. The problem is not about Jesus. The problem is about their heart. Hati mereka sudah dipenuhi awan gelap. Hati mereka sudah tertekan dengan problem. Hati mereka sudah dikuasai dengan kebencian. Hati mereka sudah dikuasai dengan kepahitan. Hati mereka sudah dipenuhi dengan ketertekanan. Mereka mungkin sibuk dengan pendirian negatif. Yesus suruh kita ke seberang, tapi dia tidak bersama dengan kita. Sekarang begini jadinya, enak aja nyuruh-nyuruh orang dan kemudian sengsara. Sehingga saudaraku yang alam pikiran mereka hanya awan gelap. You know what I mean? Tapi di saat seperti itu Yesus bilang apa? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu dia bilang apa? Dia lihat gelombang, dia lihat badai, tiba-tiba dia bilang, diam, tenanglah. Dan Alkitab berkata, seketika itu juga, danau itu menjadi teduh sekali. You know what I mean? Kalau saya tahu Allah saya kuat dan perkasa. Saya nggak mau tahu berapa tingginya ombak, saya nggak mau tahu berapa kecepatan badai, tapi saya tahu saya aman. Wow. Yang pertama, di dunia yang seperti ini, di tengah tantangan yang seberat ini, di tengah perjuangan yang harusเราlewati, kita harus tahu bahwa Allah kita kuat dan perkasa. Satu, dia memberi ketenangan dan ketentraman. Yang kedua, kenapa kita membutuhkan Allah yang kuat dan perkasa? Yang kedua, untuk menolong dan membantu kita. Bu, membesarkan anak-anak hari-hari ini gampang gak bu? Jawab kenapa bu? Sorry untuk bilang ini. Patung gak bisa tolong pendidikan anak-anak saya. Saya bisa beli patung yang mahal, dan patung gak bisa tolong. Bu, ngurus suami hari-hari ini gampang gak bu? Kalau saya gak punya Allah yang kuat dan perkasa pendeta, biji mata saya pendeta udah pindah ke ubun-ubun pendeta. Ih ngeri banget. Jadi kalau ngeliat kayak gini, bu, tinggal orang Papua bilang, ibu itu kepala ke center kah? Ya.
Parah. Bu, hari-hari ini kelola uang gampang gak, Bu? Kadang-kadang suami udah bawa uang 30 juta sebulan, 60 juta sebulan. Tapi gak tahu kenapa habisnya terus. Kita butuh Allah yang kuat dan perkasa untuk menolong dan membantu kita dalam segala hal. Adik-adik muda, mempertahankan hidup suci di tengah dunia seperti sekarang gampang gak? Gak gampang Om Gilbert. Gak gampang pendeta. Dulu orang kalau mau cari blue film mesti ke Glodok sono nongkrong. Mesti bisik-bisik lagi, caranya mesti tahu. Zaman sekarang cuma jempol. Artinya apa? Buka apa tuh smartphone, udah ada semua di situ. Ngeri. 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 Kenapa kita butuh bahwa Allah kita kuat? Karena sebagai orang muda kadang-kala sulit untuk mempertahankan hidup suci. Sulit untuk pacaran dan tetap lakukan yang benar. Sulit untuk mendapatkan pasangan teman hidup yang benar. Sulit sebagai seorang ayah hari-hari ini untuk menghadapi istrinya. Aduh, istri sekarang mungkin ribut emansi sapi pendeta. Jadi sapi beneran dia. Ini bukan udah emansi sapi lagi. Emansi kerbau. Zaman emansipasi ini pendeta. Waduh. Perempuan ngelawan pendeta kalau dikasih tahu. Lagian dulu kan rata-rata kan ibu-ibu kan tinggal di rumah gitu pendeta. Jaga anak. Sekarang mama kerja. Papa kerja. Aduh dua pulang capek. Berkelahi tiap hari. Tingkat perceraian makin tinggi. Saudaraku. We need a strong and mighty God to help us. Amin. Orang sekarang kalau juga buat kejahatan ngeri saya saudara-saudara. Kadang kala pakai nama Tuhan orang gereja. Wih kalung salibnya segede yang di Golgota saudara-saudara ya kan. Wah tapi nusuk orang dari belakangnya ngeri. Kadang kala orang gereja sendiri menghasut sana menghasut sini. Wah sekarang ada kebiasaan baru di gereja. Orang datang ke gereja masuknya sendiri cuma sekeluarga saudara-saudara. Tetapi kemudian menghasut. Akhirnya pecah keluar rame-rame. Bawa jemaat lagi. Waduh banyak sampai teman-teman saya ada beberapa yang stres. Ada yang kena stroke saudara-saudara. Dia bilang sama saya bilang kamu hamba Tuhan kenapa harus stroke. Dia bilang gila. Satu keluarga datang kelihatannya mau melayani. Kelihatannya tulus. Tetapi pas sudah setahun 2 tahun mulai menghasut kiri kanan sampai pecahin gereja. Saya bilang hey bos, gereja bukan kita punya, tetapi yang saya mau jelaskan bahkan hari-hari ini hamba-hamba Tuhan harus kuat. Kenapa? Kalau nggak kuat saudara, wah habis. Tetapi kita nggak bisa kuat dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita bisa kuat kenapa? Saya punya Tuhan yang kuat dan perkasa yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Woo! Haleluya. Saya butuh Allah yang kuat dan perkasa. Kenapa? Supaya saya dapat tenang dan tentram. 2. Supaya dapat menolong dan membantu saya dalam segala persoalan saya. Yang ketiga. Supaya dapat memastikan bahwa saya dapat meraih yang terbaik. Meskipun mungkin saya bukan yang paling kaya, mungkin saya bukan yang paling pintar, mungkin saya bukan yang paling hebat. Orang lain boleh lebih kaya dari saya, orang lain boleh lebih hebat dari saya, orang lain pangkatnya boleh lebih mantap dari saya, orang lain pergaulannya mungkin boleh lebih hebat, tapi saya punya Tuhan yang kuat dan perkasa. Woo! You will get the best from God. Ya, apa artinya saya punya Tuhan? Don't you know? Tuhan gak akan pernah memberikan the second best for you. Allah gak punya stok bekas di sorga. Satu kali saya lagi jalan di Surabaya, satu kali saya lagi jalan di Bandung, ada toko namanya Babe. Saya pikir apa ini Babe? Barang bekas gak taunya. Iya. Emangnya bukalapak.com? Bukalapak.com ada barang bekas. Bos, ini sorga bos. Yeha. Cuman yang terbaik. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Daud menerima yang terbaik dari Tuhan.
Abraham menerima yang terbaik dari Tuhan. Ayub menerima yang terbaik dari Tuhan. Daniel menerima yang terbaik dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, menerima yang terbaik. Pertanyaan saya, Daud ada cacatnya enggak? Tapi tetap menerima yang terbaik. Abraham ada salahnya enggak? Tapi tetap menerima yang terbaik, bos. Ayub ada kekurangannya enggak, bos? Tapi tetap menerima yang terbaik dari Tuhan. You know what I mean? Dia kuat dan perkasa. Dia jaya perkasa. Dan kita butuh Tuhan seperti itu. Kita enggak menyembah Allah yang mati. Kita enggak menyembah bayi yang hanya lahir di Bethlehem. Tapi bayi itu sekarang ada di sorga. Punya kuasa buat kita. Menyediakan tempat buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Woo! Yang keempat. Saya membutuhkan Allah yang kuat dan perkasa untuk apa? Mampu menuntun saya melewati bahaya dan situasi yang sukar. Amin. Daud bilang apa? Melalui lembah kekelaman. Melalui lembah bayang maut sekalipun aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu menjadi penghiburan bagi aku. Para pengusaha, hari-hari ini kau sedang melewati jalan yang sukar dan berbahaya. Engkau tidak sendiri. Ada suami istri yang sedang menangis. Kenapa? Masalah rumah tangganya begitu berat. Tapi saya harus bilang, Allahmu kuat dan perkasa, engkau tidak usah takut. Adik-adik muda yang lahir dari keluarga broken home. Adik-adik muda yang tinggal berjauhan dari orang tuanya. Mungkin kau kos di sini. Anak kos. Anak kos tiap hari nyanyi. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baiklah. Dengar, anak kos kalau bapak surga nggak pelihara, habis kita. Ya, kalau kita nggak punya Allah yang kuat dan perkasa, bos, habis. Kita lewati jalan yang sukar hari-hari ini. Emang melayani Tuhan gampang hari-hari ini? Emang jadi pembawa damai gampang hari-hari ini? Memang hidup dalam kesucian gampang hari-hari ini? Gak gampang. Ada orang yang diputusin pacarnya hanya karena dia tidak mau melakukan hubungan seks sebelum nikah. Ada orang yang diputusin pacarnya hanya karena dia nggak mau diajak ke diskotik. Ada orang yang diputusin pacarnya hanya karena nggak mau diajak nonton blue film. Ada orang yang diputusin pacarnya hanya karena nggak mau diraba-raba, saudara-saudara. Ya. Tapi hari ini sebagai hamba Allah saya mau bilang nggak apa-apa. Kalau engkau kehilangan kekasih karena begitu itu bagus. Engkau kehilangan penghancur hari depanmu. Yang setuju sama saya katakan amin. Haleluya. Selanjutnya. Apa buktinya? Bahwa kita punya Tuhan yang kuat dan perkasa. Mungkin saudara berkata, ya setiap agama bisa aja ngomong begitu pendeta. Setiap orang bisa aja mengagung-agungkan ajaran agamanya, mengagung-agungkan Tuhannya. Saya jelaskan begini. Ada beberapa bukti yang dahsyat bahwa Tuhan kita kuat dan perkasa. Amin. Yang pertama, dia mampu menyelesaikan yang tidak bisa diselesaikan manusia. Makanya Yesus bilang apa? Mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kenakan padamu. Masa lalu orang, dosa, masalah-masalah yang sukar, kegagalan kita, hanya Yesus yang bisa selesaikan. Makanya Alkitab bilang, walaupun dosamu merah seperti kermis akan diputihkan putih seperti salju. Paulus bilang, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Yesus bilang apa? Cukup kasih karuniaku bagimu. Dalam kelemahanmu lah, dalam kegagalanmu lah, kuasaku menjadi sempurna. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makanya selalu saya bilang, hidup Kristen bukan gak ada tantangan, tapi hidup Kristen gak ada stres. Karena yang saya gak bisa selesaikan, itu urusan Tuhan. Sama-sama bilang, yang saya gak bisa selesaikan, itu urusan Tuhan. Yang kedua, apa bukti bahwa Tuhan kita kuat dan perkasa? Dia mampu menjamin kepastian bagi setiap orang yang percaya dan mau bertindak sesuai aturannya. Makanya Alkitab bilang, kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kamu diberkati. Artinya gini, dia bisa beri kepastian. Kalau kita mau bertindak dan mau melakukan firman-Nya, iya kan? Karena Alkitab bilang, bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya nggak sanggup mendengar, yang menjadi jurang pengamat antara kamu dengan Allahmu, yaitu segala dosamu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saya mau bertindak, karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati.
Iya kan? Ada banyak orang, ya saya percaya Tuhan. Kenapa Tuhan kelihatannya hari ini pendeta sedang bicara tentang kuat dan perkasa, tapi kenapa saya nggak alami? Saya khawatir. Karena sudah tidak bertindak dan sudah tidak ikuti aturan. Karena Alkitab bilang orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya, dia sama seperti orang yang bodoh. Yang ketiga, bukti bahwa Tuhan kita kuat dan perkasa. Dia tidak pernah melemparkan kesalahan dan mencari kambing hitam. Iya kan? Ada banyak suami kan gitu ya. Saya sih mau begini pendeta, tapi istri saya. Jadi kita sibuk dengan tapi. My God is not a bad God. Allah saya bukan Tuhan yang sebentar-bentar, ya saya sih mau tolong tapi. No. Tetapi Allah saya adalah Allah yang meskipun kamu meninggalkan aku tetap menyertai kamu. Meskipun kamu gagal, aku tidak pernah gagal. Meskipun engkau pernah mengecewakan aku tetap melakukan yang terbaik bagimu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Sama-sama bilang sama saya, bukan tetapi. Meskipun kamu menghadapi badai, aku menyelamatkan engkau. Meskipun engkau dipojokkan, meskipun engkau direndahkan, aku mengangkat engkau. Haleluya. Taruh tangan kanan sudah di dada. Sama-sama bilang sama saya, Allah saya pasti bela. Kurang mantap. Ini yang selalu saya bilang, prophetic words. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya pasti bela. Sekali lagi sama-sama mantap bilang, Tuhan saya pasti bela. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dia bukan mencari kambing itu, tapi meskipun, sekalipun. Amin. Yang keempat, bukti bahwa Tuhan saya kuat dan perkasa. Dia mampu membereskan segala sesuatu yang coba menghalangi rencananya. Saya senang pakai istilah membereskan. Ini seperti kayak zaman Pak Harto. Ya kan? Zaman Pak Harto, kalau Pak Harto bilang, Dek, Bu, tolong dibereskan. Itu artinya beres benar. You know what I mean, right? Ya kan, makanya saya sengaja pakai apa itu namanya, tanda seru ya, sama pakai tanda petik. Artinya membereskan dalam arti kata apapun yang menghalangi kita. Gak usah stres. Kalau itu dari Tuhan, Tuhan bisa menyingkirkan. Alkitab bilang apa? Tuhan akan meratakan bukit-bukit tembaga. Tuhan akan ratakan bukit-bukit. Tuhan akan mematahkan palang-palang besi. Tuhan akan mematahkan segala pintu-pintu tembaga. Pintu-pintu tembaga dipecahkan. Palang-palang besi dipatahkan. Gunung-gunung diratakan sama Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. 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 Jadi kalau itu rencana Tuhan, maju saja. Bukan berarti gak ada tantangan. Tapi Yesus kita yang kuat dan perkasa itu, Allah yang dahsyat itu, akan membereskan semua rintangannya. Haleluya. Yang terakhir, bagaimana mengimani Tuhan kita kuat dan perkasa? Satu. Mimpikan perkara besar. Jangan ya Tuhan asal saya hidup aja mujizat. Aduh pendeta asal gak cerai aja udah mujizat. No. Mimpikan perkara besar. Saya percaya rumah tangga saya bahagia. Saya percaya ada sorga di keluargaku. Saya percaya satu keluarga akan melayani Tuhan semua. Amin. Mimpikan perkara besar. Saya gak akan cuma jadi karyawan, tapi saya akan jadi pengusaha. Saya akan selesaikan utang-utang saya. Saya akan terus naik dan melihat kemuliaan Tuhan. Selalu saya bilang, tekun jalani hari ini. Jangan jadi orang mimpi tapi gak bangun-bangun, saudara. Tekun jalani hari ini, tetapi tetap punya mimpi perkara-perkara besar. Kau boleh nangis hari ini, tapi kau akan tertawa di hari esok. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kalau saya imani Tuhan saya kuat dan perkasa, saya harus mempercayai janji-janjinya. Hidup yang saya jalani bukan karena melihat, tapi karena saya percaya. Selalu dekat dengan Alkitab dan selalu bergaul dengan Alkitab. Makanya selalu saya bilang, Tuhan kita kuat dan perkasa, tapi kita sibuk dengan persoalan di sekitar kita. Stop. Kita pegang janji Tuhan. Langit dan bumi boleh lenyap, firman Allah tinggal tetap. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, kalau saya mengimani Tuhan kita kuat dan perkasa, maka yang ketiga, saya harus belajar pasrah dan berserah dalam doa. Kadang-kala persoalan kita terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tuhan kita jaya dan perkasa kok. Yesus Gibor. Sama-sama bilang sama saya, strong and mighty. Amin. Jaya dan perkasa. Artinya apa? Kalau Tuhan saya jaya dan perkasa, saya gak usah sok jago. Kayaknya kita yang paling hebat, apa-apa kita mau bertindak, kita mau menyelesaikan. Ada kalanya kita diam, orang ngomong, lu tahu gak?
Kan ada aja tuh orang-orang yang dipakai setan yang sengaja nyamperin saudara. Lu tahu gak sih ini kan ngomong begini tentang lu. Boleh gak sekali-sekali kita bilang gini? Terus saya serahkan aja pada Tuhan. Hidup yang paling enak itu berserah sama Tuhan. Berserah pada Tuhan bukan berarti malas. Berserah pada Tuhan saya tahu kapan meminta Tuhan yang bertindak. Tetapi ketika Tuhan minta saya bertindak, saya langsung berjalan. Yang setuju sama saya katakan siap. Amin. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Apa artinya mengimani Tuhan kita kuat dan perkasa? Apa artinya mengimani? Yud Hei Vav Hei Isus Gibor. Yang keempat, bersukacita, bersemangat, dan berpengharapan dalam segala hal. Ibu, I know you face problems. Adik-adik muda, I know kadangkala masalah begitu berat sampai mengubur segala mimpi kita. Pak, saya ngerti kadang-kala tekanan begitu menyakitkan. Sampai you don't know which way to turn. Sampai sekarang udah kayak orang MR gitu, tahu MR, mati rasa gitu. Kayak orang udah apatis gitu ya. Udahlah pendeta, apa yang mau terjadi terjadilah gitu. Saya sih udah, udah pendeta, nggak tahu dah gitu. Folks, kalau saya tahu Tuhan saya kuat dan perkasa, saya akan bersuka cita. Saya akan bersemangat, saya akan berpengharapan. Karena singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang berharap Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.